MotoGP kembali digelar di Indonesia setelah 25 tahun lalu. Kali ini balapan tersebut diadakan di sirkuit Mandalika, Lombok, NTB pada Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 kemarin. MotoGP Mandalika yang menjadi seri kedua dalam kalender balapan musim ini. Berikut fakta-fakta seputar MotoGP Mandalika 2022. Indonesia kembali jadi tuan rumah. Balapan motor Grand Prix kembali ke Indonesia pada 2022 setelah 25 tahun menjadi tuan rumah pada kali pertama sejak 1997 silam. Grand Prix Indonesia pertama kali terjadi di Sentul tahun 1996. Indonesia menjadi satu dari 7 negara di benua Asia yang menjadi tuan rumah Grand Prix bersama Thailand, Turki, Jepang, Malaysia, China, dan Qatar. Sirkuit Mandalika juga menjadi sirkuit ke-12 yang dipakai jadi ajang Grand Prix di Asia. Marc Marquez crash beruntun di Mandalika. Marc Marquez seperti berteman dengan nasib buruk pada MotoGP Mandalika. Ia 4 kali terjatuh termasuk saat warm-up jelang balapan. Selama beraksi di Mandalika hingga menjelang balapan, Marquez tercatat 4 kali mengalami crash alias terjatuh. Ketika menjalani sesi latihan bebas, free practice kedua di sirkuit Mandalika, pebalap asal Spanyol itu sekali terjatuh. Nasib buruk Marquez di Mandalika berlanjut ke sesi kualifikasi, di mana ia 2 kali crash. Alhasil, Marquez gagal membukukan catatan waktu terbaik pada kualifikasi. Ia pun harus memulai balapan dari posisi ke grid 15. Puncak kesialan Marquez terjadi pada hari balapan, tepatnya saat ia melakoni sesi warm-up alias pemanasan. Pebalap berusia 29 tahun itu mengalami kecelakaan high side di tikungan 7 sirkuit Mandalika pada sesi warm-up jelang balapan. Miguel Oliveira catat sejarah. Miguel Oliveira tampil sebagai pemenang pada balapan di Mandalika. Kemenangan Oliveira ini pun membawa KTM merusak dominasi Honda di MotoGP Indonesia. Miguel Oliveira juara di tengah hujan Mandalika. Miguel Oliveira tampil sebagai pemenang MotoGP Indonesia 2022. Miguel Oliveira menjadi orang pertama yang menyentuh garis finish balapan MotoGP Mandalika. Pebalap asal Portugal itu melahap 20 lap balapan di Mandalika dengan total waktu 33 menit 27,2230 detik. Miguel Oliveira unggul 2,205 detik atas pebalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, yang finish di urutan kedua. Sementara itu, podium ketiga MotoGP Mandalika menjadi milik Johan Zarco dari tim Pramac Racing. Bagi Miguel Oliveira, kemenangan di Mandalika merupakan kemenangan keempatnya di MotoGP sejak melakoni debut di kelas utama pada musim 2019. Miguel Oliveira pun mencatatkan sejarah sebagai pembalap MotoGP pertama yang berhasil naik podium sebagai juara 1 di sirkuit Mandalika. Mandalika rawan crash. Sirkuit Mandalika yang dipakai untuk gelaran MotoGP Indonesia 2022 mulai memakan korban pada hari pertama free practice atau latihan bebas pertama dan kedua pada Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Dalam latihan bebas pertama dan kedua yang dilaksanakan, sejumlah pembalap mengalami crash atau kecelakaan di tikungan kedua sirkuit Mandalika. Di tikungan ini, para pembalap MotoGP diduga mengalami high side atau momen ketika ban belakang kehilangan traksi dengan aspal lintasan. Terhitung, sejak Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, ada 8 pembalap yang jatuh atau menjatuhkan diri di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Selain Marc Marquez, 2 pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir dan Alex Rins, juga mengalami crash ringan. Beruntung keduanya tidak mengalami cedera serius akibat insiden tersebut. Pembalap yang terjatuh selanjutnya di sirkuit Mandalika pekan ini adalah Alex Espargaro, Aprilia Racing, Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha MotoGP, Marco Bezzecchi, Munich PR46 Racing Team, dan Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP. Namun beberapa nama tersebut masih bisa menyentuh garis finish di MotoGP Mandalika. Pawang hujan jadi sorotan. Nama Rara Istiwulandari mendadak viral, menyusul aksinya mengusir hujan di ajang MotoGP Mandalika. Pada Minggu sore, arena sirkuit tersebut diguyur hujan deras. Balap motor pun sempat ditunda karenanya. Saat itu pula Rara turun langsung ke tengah arena balap, sambil merapalkan sejumlah ajian untuk menghentikan hujan yang mengguyur. Aksinya tersebut mengundang tatapan ribuan pasang mata di lokasi sirkuit Mandalika, termasuk para pebalap dari mancanegara. Keberadaan Rara Istiwulandari sebagai pawang hujan di tengah ajang MotoGP Mandalika, bukan tanpa alasan. Ternyata ia diboyong oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk mengendalikan hujan di ajang bergengsi tersebut.
Di tengah guyuran hujan, ia melakukan ritual, sambil memegang sejumlah peralatan dan tak lupa merapalkan sejumlah ajian. Tak disangka, aksinya tersebut berbuah keberhasilan. Setelah Rara melakukan ritual tersebut, perlahan hujan di arena sirkuit reda, dan balap motor bisa kembali dilanjutkan.